Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Kita lanjutkan para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala kajian kita dari Kitabud Da'awat dari Sahih Al-Bukhari. Pada 3 pertemuan sebelumnya kita telah bahas tentang salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan hukum-hukum terkait dengannya. Nah, pada kesempatan ini kita lanjutkan bab ke-33, babun hal yusalla ala ghairi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab bolehkah kita bersalawat kepada selain Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kalau salat kepada Nabi jelas, namun pertanyaannya bolehkah kita bersalawat kepada selain Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Di sini Al-Imam Al-Bukhari membawakan firman Allah Subhanahu wa taala, wa qaulullahi ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa taala, wa sholli alaihim inna salataka sakanul lahum, dan berdoalah untuk mereka, itu sholli alaihim maksudnya berdoalah untuk mereka, inna salataka sakanul lahum, sungguhnya salawatmu atau doamu kepada mereka adalah ketentraman bagi mereka. Ayat ini dimulai dengan khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim. Ambillah zakat dari mereka, shadaqatan itu zakat, tutahhiruhum, yang zakat tersebut akan mensucikan mereka, wa tuzakkihim biha, dan membersihkan mereka dan mensucikan mereka, wa sholli alaihim, dan bersolawatlah kepada mereka. Inna salataka sakanul lahum, sungguhnya salawatmu kepada mereka akan menjadi ketentraman bagi mereka. Itu Nabi disuruh berdoa. Kalau ada yang bayar zakat, Rasulullah SAW disuruh berdoa. Kemudian Imam Al-Bukhari membawakan hadis. Beliau berkata rahimahullah taala, qala haddatsana Sulaiman ibnu Harbin qala haddatsana Syu'bah an Amr bin Murrah an Abi dan an ibni Abi Aufa qala kana idza ata rajulun Nabiy sallallahu alaihi wasallam bi sadaqatihi qala Allahumma shalli alaihi. Adalah kebiasaan Nabi kalau ada orang datang membawa zakat, membayarkan zakat kepada Nabi, maka Nabi berkata Allahumma shalli alaihi. Itu Nabi bersalawat kepada dia. Nabi berkata Allahumma shalli alaihi. Nabi mengamalkan firman Allah karena Allah memerintahkan khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim. Kata Allah, ambillah zakat dari mereka, yang zakat tersebut akan mensucikan mereka, membersihkan mereka, wa shalli alaihim, dan bersolawatlah kepada mereka. Maka Nabi terapkan ayat tersebut. Kalau Nabi terima zakat, Nabi bersolawat kepada orang yang bayar zakat dengan berkata Allahumma shalli alaihi. Maksudnya adalah, ya Allah, ighfir lahu warhamhu, ya Allah, ampuni dia dan rahmati dia. Itu maksudnya shalli alaihi. Fa atahu abi bi sadaqatihi. Kemudian ayahku datang, yaitu Abu Aufa, membawa zakatnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah SAW memuliakan Abu Aufa dengan berkata, Allahumma salli ala ali Abi Aufa. Allahumma salli ala ali Abu Aufa. Rasulullah berkata, ya Allah, bersalawatlah kepada keluarga Abi Aufa. Kalau orang-orang lain, Rasulullah hanya mengatakan, Allahumma salli alaih. Ya Allah, rahmatilah dia dan ampunilah dia. Tapi kalau Abu Aufa, Rasulullah SAW tambah ada al. Itu ya Allah, rahmatilah dan ampunilah keluarga Abu Aufa. Ini menunjukkan Nabi memberi perhatian khusus kepada Abu Aufa, karena Rasulullah SAW tidak hanya mendoakan dirinya, tapi Rasulullah SAW juga mendoakan keluarganya. Ini dalil bahwasanya Nabi bersolawat kepada orang yang bayar zakat dan juga kepada Abu Aufa. Ini salawat secara khusus buat Abu Aufa. Kemudian hadis berikutnya, Imam Al-Bukhari berkata, qala haddatsana Abdullah bin Maslamah, ya. Qala haddatsana Abdullah bin Maslamah an Malik an Abdullah bin Abi Bakar an abihi an Amr bin Sulaim az-Zuraqi qala akhbarani Abu Humaid as-Sa'idi radhiyallahu anhum qalu, bahwasanya para sahabat berkata dari hadis Abu Humaid as-Sa'idi, para sahabat berkata, ya Rasulullah, kaifa nusalli alaik, bagaimana kami bersalat kepada engkau? Qala qulu, hadis ini sudah sering kita dengarkan tentang salawat Ibrahimiyah. Bagaimana kami bersalat kepada engkau? Maka Nabi ajarkan, qulu, ucapkanlah Allahumma shalli ala Muhammad wa azwajihi wa dzurriyyatihi kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa azwajihi wa dzurriyyatihi kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya Allahumma, ya Allah, bersalawatlah kepada Muhammad dan kepada istri-istrinya, kepada zuriyahnya, keturunannya, sebagaimana engkau bersalawat kepada keluarga Ibrahim, dan berkahilah Muhammad dan istri-istrinya dan keturunannya sebagaimana engkau memberkahi kepada keluarga Ibrahim, sungguhnya engkau adalah maha terpuji lagi maha mulia. Baik, ada 2 hadis yang dibawakan Imam Bukhari. Pertama ayat,
Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa sholli alaihim." Wahai Muhammad, bersolawatlah kepada pembayar zakat. Bersolawatlah kepada orang yang bayar zakat, orang-orang yang bayar zakat. Ini ayat. Kemudian hadis pertama ya, yaitu hadis Rasulullah mengatakan Allahumma sholli ala Abi Aufa. Kata Rasulullah SAW, Allahumma sholli ala ali Abi Aufa. Abi Aufa. Ya Allah, bersalawatlah kepada keluarga Ali Abu Aufa. Hadis kedua, di sini Rasulullah mengatakan Allahumma sholli, di sini aja. Hadis kedua, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Baik. Pada ayat menunjukkan boleh bersalawat kepada selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat menunjukkan kita boleh bersalawat kepada selain Nabi, bahkan Nabi bersalawat kepada orang yang bayar zakat. Makanya dianjurkan ketika ada orang yang bayar zakat kita doakan ya. Kemudian hadis pertama juga demikian. Ini secara istiqlal, independen. Secara bersendirian. Istiqlal atau independen ya, maksudnya Rasulullah langsung mengatakan Allahumma sholli ala Abi Aufa, langsung ya Allah salawatlah kepada keluarga Abu Aufa. Abu Aufa. Hadis yang kedua, ini adalah salawat secara mengikuti. Salawat secara mengikuti. Mengikuti salawat kepada Nabi. Maksudnya bagaimana? Maksudnya begini. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini jelas boleh. Yang selanjutnya wa azwajihi wa dzurriyyatihi, ini bukan Nabi, tapi disolawati karena ngikuti Nabi, tapi disolawati karena ikut Nabi. Jadi seakan-akan Imam Bukhari menjelaskan, karena ini masalah khilaf tentang masalah. Bolehkah kita bersalawat kepada selain Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bolehkah kita bersalawat kepada selain Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka saya jelaskan ini ada beberapa pendapat. Pendapat pertama boleh, khilaf. Pendapat pertama boleh. Kita boleh bersalawat kepada selain Nabi sallallahu alaihi wasallam karena salawat artinya mendoakan rahmat dan ampunan. Maka tidak boleh kita melarang bersalawat untuk siapapun. Jadi boleh kita bersalawat kita Allahumma sholli ala Abi Aufa. Ya, dan ini pendapat pendapat Imam Bukhari. Kita mengatakan Allahumma sholli alaik, Allahumma sholli ala fulan, bukan hanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini pendapat pertama. Ya. Pendapat kedua, tidak boleh bersalawat kecuali hanya untuk Nabi. Ini pendapat kedua. Salawat hanya khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh seorang bersalawat kepada selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat adalah khusus buat Nabi. Jadi salawat khusus buat Nabi. Ini pendapat kedua. Pendapat ketiga, tidak boleh jika bersendirian. Bersendirian tidak boleh. Allahumma sholli alaihi enggak boleh. Tetapi kalau taba'an ngikutin boleh. Seperti tadi, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali, Allahumma sholli ala Muhammad wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Azwajihi wa dzurriyyatihi. Ya Allah bersalawatlah kepada Muhammad, kepada istri-istrinya, kepada anak-anaknya. Sehingga kalau kita mengatakan Allahumma sholli ala Muhammad, kemudian kita sebutkan dan juga kepada para sahabat, kepada tabi'in boleh karena itu mengikuti. Tapi langsung ya Allah, Allahumma sholli ala Abi Bakar, maka tidak boleh. Hanya boleh kalau mengikuti, tidak bersendirian. Jadi pendapat banyak ulama, di antara Syekhul Islam Taimiyah, dan ini pendapat yang cukup kuat. Dalilnya adalah la taj'alu du'a rasuli ka du'ai ba'dhikum ba'dhihim ka du'ai ba'dhikum ba'dha ya. Jangan kalian menyebut Rasulullah SAW seperti menyebut yang lainnya. Rasulullah SAW harus spesial. Adapun kalau mengikuti boleh seperti assalamu alaina wa ala ibadillahi shalihin. Assalamu alaina wa ala ibadillahi shalihin. Salam kepada kami dan kepada hamba-hamba yang saleh. Ini khilaf.
disebut oleh Ibnu Hajar rahimahullahu taala tentang hukum bersalawat kepada selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam bisawab. Imam Bukhari seakan-akan menguatkan pendapat pertama dengan dalil-dalilnya. Allah berkata sholli alaihim, bersalawatlah kepada orang yang bayar zakat. Dalilnya juga Rasulullah berkata Allahumma sholli ala Abi Aufa. Demikian juga secara sendirian maupun secara ngikut Allahumma sholli ala Muhammad wa azwaji wa dzurriyyati, ini ngikut, tidak langsung. Ini ngikut ya. Dan dirajihkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala dalam Syarah Sahih Bukhari bahwasanya kita boleh bersalawat kepada seseorang jika ada sebabnya. Jika ada sebabnya, misalnya dia bayar zakat atau kita mendoakan, kita bilang Allahumma sholli alaik. Allahumma sholli alaik. Boleh. Itu ya, artinya ya Allah ampunilah engkau, ya Allah ampunilah engkau dan rahmatilah engkau ya. Ya, maksudnya demikian. Allahumma sholli alaihi, yaitu Allah ampunilah dia. Allahumma sholli alaihi ya, yaitu ya Allah ampunilah dia dan rahmatilah. Mohon maaf. Allahumma sholli alaihi maksudnya ya Allah ampunilah dia, rahmatilah dia ya. Itu maksudnya. Ketika ada orang yang membayar zakat misalnya. Tetapi tidak boleh dijadikan sebagai suatu syiar. Tapi tidak boleh dijadikan. Tidak juga selalu kita mengatakan Allahumma sholli ala Abu Bakar, enggak. Yang selalu adalah Allahumma sholli ala Muhammad. Terkadang kita mendoakan Abu Bakar boleh. Terkadang kita mendoakan orang lain boleh. Tetapi tidak boleh menjadi syiar. Karena sudah tahu bahwasanya sallallahu alaihi wasallam adalah syiarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya yang kita selalu menjadikan sallallahu alaihi wasallam itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain Nabi maka tidak boleh jadi syiar. Tapi kita boleh sesekali mendoakan seseorang secara bahasa, kita boleh mendoakan dia karena itu adalah doa ya. Tidak sebagaimana orang-orang Syiah yang menjadikan sebagian syiar-syiar yang tidak pantas hanya kepada selain Nabi untuk selain Nabi ya. Seperti mereka mengatakan Ali alaihi salam. Padahal itu kita tahu alaihi salam secara bahasa memang boleh, kita boleh mengucapkan salam kepada siapapun, tapi menjadi syiar alaihi salam itu khusus untuk para nabi. Untuk para nabi. Apalagi kita mengatakan Ali sallallahu alaihi wasallam enggak boleh, sallallahu alaihi wasallam khusus syiarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kita boleh mengucapkan pada orang assalamualaikum, boleh atau tidak? Boleh. Doakan. Tapi menjadi syiar si fulan alaihi salam enggak boleh kecuali itu nabi. Maka mendoakan salam atau salawat kepada seseorang boleh sesekali, tapi tidak dijadikan syiar. Setiap menyebutnya kita bilang sallallahu alaihi wasallam, karena syiar itu hanya khusus buat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga alaihi salam tidak boleh jadikan syiar kecuali untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh kita berlebih-lebihan sebagaimana orang Rafidhah, kalau mereka menyebut Ali mereka mengatakan alaihi salam, kalau mereka menyebut Fatimah mereka mengatakan alaihi salam, Husain mereka bilang alaihi salam, Hasan mereka bilang alaihi salam. Enggak, itu syiarnya para nabi. Nanti kalau alaihi salam pada semuanya secara bahasa memang boleh. Kalau saya bilang Pak Agus alaihi salam, boleh enggak? Itu doa, ya Allah berilah keselamatan kepada Pak Agus. Sebagaimana kalau kita ketemu orang kita bilang assalamualaikum wa alaikumussalam, boleh. Tetapi menjadi syiar tidak boleh kecuali kepada untuk para anbiya. Wallahu alam bissawab. Ini pembahasan yang disebut oleh Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Bab berikutnya. Bab qauli Nabi sallallahu alaihi wasallam man adaituhu faj'alhu lahu zakatan wa rahmatan. Bab tentang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang aku sakiti dia atau aku ganggu dia, ya Allah jadikanlah gangguanku tersebut sebagai pensucinya dan rahmat baginya. Sebagai pensucinya dan rahmat baginya. Ini Nabi ingin menjelaskan terkadang Nabi SAW berlebihan dalam menghukum seseorang, sehingga Nabi SAW terkadang mencelanya atau mencacinya atau melaknatnya. Maka orang-orang seperti ini, kata Nabi SAW, ya Allah jadikanlah celaanku kepadanya, ya, dan ini tentu sedikit, Rasulullah SAW jarang ya. Tapi kalau kelepasan Rasulullah SAW mencercanya atau mencacinya atau melaknatnya, jadikanlah itu semua sebagai rahmat untuknya dan sebagai pensucian baginya ya. Jika memang dia tidak berhak untuk dilaknat, jika dia memang tidak berhak untuk dikata-katain yang buruk ya. Karena kita tahu kalau seorang sudah dicaci oleh Nabi SAW, tentu ini berat bagi orang tersebut. Ya, tidak sama seperti cacian orang. Kalau Nabi sudah mencaci orang,
Nabi sudah mencela orang, beda dengan orang lain. Kalau orang lain mungkin biasa, kalau Nabi yang mencela bahaya. Tetapi terkadang Nabi berlebihan mungkin mencela, lepas kontrol ya. Maka Rasulullah SAW berdoa kepada Allah agar kesalah ucapannya tadi semoga menjadi rahmat bagi orang tersebut. Karena sebenarnya mengatakan karena Nabi terkadang hukumnya dengan zahir. Rasulullah orang ini berhak untuk dicela secara zahir. Maka Nabi mencelanya, ternyata secara batin orang ini tidak berhak. Ya, karena Rasulullah SAW tidak tahu isi hati manusia. Rasulullah SAW berhukum dengan zahir. Zahirnya orang ini berhak untuk dilaknat. Rasulullah SAW melaknatnya, ternyata secara hakikatnya orang ini tidak berhak untuk dilaknat. Maka Nabi berdoa kepada Allah agar laknatnya dan celaannya kepada orang tersebut berubah menjadi rahmat dan kesucian bagi orang tersebut jika memang dia tidak berhak untuk dicaci dan dilaknat. Baik, kemudian Imam Al-Bukhari membawakan hadis. Beliau berkata qala haddatsana Ahmad bin Shalih qala haddatsana Ibnu Wahb qala akhbarani Yunus an Ibnu Syihab qala akhbarani Sa'id bin Al-Musayyib an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari Abu Hurairah dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, Allahumma fa ayyuma mu'minin sababtuhu faj'al dzalika lahu qurbatan ilaika yaumal qiyamah. Nabi pernah berdoa, ya Allah, mukmin mana saja yang aku mencelanya, aku mencacinya atau aku mencelanya. Dan ini tentu hampir-hampir jarang terjadi. Tapi terkadang Rasulullah SAW mencela, ya, melaknat terkadang. Kata Nabi SAW, ya Allah, mukmin mana saja yang aku cela dia, maka jadikanlah celaanku itu sebagai kedekatan untuknya kepadamu pada hari kiamat kelak. Ya, hari kiamat kelak. Ini hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Ya. Dan datang dalam beberapa riwayat, ya, seperti kata Nabi SAW, Allahumma innama Muhammad basyarun yaghdabu kama yaghdabul bashar. Ya Allah, sungguhnya Muhammad adalah seorang manusia, terkadang dia marah sebagaimana marahnya manusia. Ya. Wa inni qad takhadtu 'indaka ahadan, aku telah mengambil janji denganmu. Kemudian Rasulullah berkata, mukmin mana saja yang aku sakiti, maka jadikanlah itu sebagai kesucian baginya dan sebagai rahmat baginya. Dalam riwayat yang lain, fa ayyuma rajulin minal muslimin sababtuhu aw la'antuhu aw jalattuhu faj'alhu lahu zakatan wa rahmah. Siapapun muslim yang aku mencelanya, atau aku melaknatnya atau aku mencambuknya, jadikanlah itu sebagai kesucian baginya dan rahmat baginya. Dalam riwayat yang lain, laisalah bi ahlin, laisalah bi ahlin. Ada orang yang aku caci dia, ternyata dia tidak berhak untuk mendapatkan cacian tersebut. Tadi kata para ulama, karena Rasulullah SAW menghukum dengan zahir, batin Rasulullah SAW tidak tahu. Ya, dalam suatu hadis Rasulullah SAW mengatakan, innakum takhtasimuna ilayya fala'alla ba'dakum alhana bi hujjatihi min ba'din. Sungguhnya kalian berhukum di hadapanku. Bisa jadi sebagian kalian lebih pandai berbicara daripada yang lainnya, maka aku menangkan dia. Padahal dia salah, tapi dia pandai ngomong. Karena Rasulullah SAW hukum dengan apa? Dengan zahir. Maka bisa jadi Rasulullah melihat seseorang mungkin melakukan perbuatan, Rasulullah mencelanya, ternyata dia tidak berhak untuk dicela. Kata Nabi, ya Allah, kalau aku mencela seseorang, tidak pantas untuk dicela, jadikanlah celaannya itu sebagai rahmat baginya dan sebagai kesucian baginya. Allah ini pendapat yang cukup kuat untuk menjelaskan tentang kenapa Rasulullah SAW mencela, dan Rasulullah SAW menjadikan celaan tersebut sebagai rahmat bagi orang yang beliau cela. Ya. Karena mungkin Rasulullah SAW hanya berhukum zahir, atau Rasulullah SAW terkadang marah, kelepasan, maka Rasulullah SAW menyesali perbuatannya dan berdoa agar celaan tersebut menjadi rahmat bagi orang yang beliau cela. Allah Ta'ala alam bisawab. Dan ini menunjukkan kasih sayang Nabi kepada kaum muslimin, bahkan kepada orang yang beliau cela. Ya, beliau berharap celaannya tersebut menjadi rahmat baginya dan menjadi kedekatan baginya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, hadis berikutnya atau bab berikutnya, bab ta'awudz minal fitan, bab tentang berlindung dari fitnah. Berdoa kepada Allah untuk berlindung daripada fitnah-fitnah. Imam Bukhari berkata, qala haddatsana Hafs bin Umar qala haddatsana Hisham bin Qatadah an Anas radhiyallahu anhu. Sa'alu Rasulullah sallallahu hatta ahfauhu al-mas'alah. Dari Anas bin Malik beliau bercerita, suatu hari orang-orang pada bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertanya sampai mereka ahfauhu, yaitu ilhah,
bertanya terus-menerus kepada Nabi SAW. Dan mungkin pertanyaan-pertanyaan yang tidak begitu penting. Pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bisa kalau dijawab beri mudarat kepada mereka. Karena mereka terlalu sering bertanya kepada Nabi, maka Rasulullah SAW pun marah. Faghadiba fasa'idal mimbar. Rasulullah SAW pun marah, kemudian beliau naik di atas mimbar. Faqala, kemudian Rasulullah SAW seakan-akan jengkel, kemudian beliau menantang. Kata beliau, la tas'alunil yawma an syai'in illa bayantuhu lakum. Di atas mimbar ini, kata Nabi, tidak ada kalian bertanya kepadaku hari ini tentang suatu kecuali aku akan jelaskan jawabannya. Rasulullah, mereka terlalu banyak tanya sampai Rasulullah SAW di mimbar. Yang mau nanya siapa? Seakan-akan kalau kita bilang Rasulullah marah, Rasulullah mengatakan, ayo, yang mau nanya silakan. Aku akan jelaskan jawabannya. Tentu ucapan ini Rasulullah lagi marah. Karena disebut oleh Anas faghadiba, Rasulullah SAW marah. Orang terlalu banyak tanya. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, "Faja'altu anzuru yaminan wa shimalan fa idza kullu rajulin lafun ra'sahu fi thawbihi yabki." Aku melihat ke kanan ke kiri sebagian sahabat, seluruh sahabat mereka tahu Rasulullah SAW sedang marah, maka beliau pun setiap orang menutup kepalanya dengan kainnya menangis. Karena mereka telah membuat marah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka menangis. Fa idza rajulun kana idza laha ar-rijala yud'a li ghairi abihi. Fa qala ya Rasulullah. Tiba-tiba ada seorang bertengkar dengan orang-orang yang menuduh dia, kau itu bukan anak ibumu. Ada orang dituduh, kau itu bukan anak ibumu. Sehingga ribut dengan orang-orang tersebut. Maka kesempatan bagi dia untuk tanya. Karena Rasulullah SAW sudah bilang, siapa yang bertanya padaku, aku akan jawab. Sampai ada yang bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, man abi? Siapa ayahku? Siapa ayahku? Maka Rasulullah SAW berkata, Hudzafah, ayahmu adalah Hudzafah. Yang bertanya namanya Ibnu Hudzafah ya. Abdullah bin Hudzafah. Jadi ada sahabat namanya Abdullah bin Hudzafah, dia dituduh bukan anak ibu, bukan anak bapaknya. Ya, itu seakan-akan ibunya berzina. Maka dia jengkel, ini kesempatan bagi saya untuk menghilangkan tuduhan tersebut. Mumpung Nabi berkata siapa yang bertanya akan aku jawab, maka dia bertanya kepada Nabi, ambil kesempatan padahal Nabi lagi marah. Maka dia mengatakan, man abi, siapa ayahku? Wahai Rasulullah. Kata Rasulullah, ayahmu Hudzafah. Artinya kau benar-benar anaknya Hudzafah. Anaknya Hudzafah, ya. Sampai sampai ibunya, karena orang mencela tentang nasabnya, ya, maka ibunya pun marah, ya. Maka ibunya marah kepada Ibnu Hudzafah yang bertanya, siapa bapakku? Ibunya berkata dalam riwayat, ma sami'tu bibnin qad a'aqqa minka. Aku tidak pernah mendengar ada seorang anak lebih durhaka daripada engkau, wahai Abdullah bin Hudzafah. Aaminta an takuna ummuka qad faraqat ba'd ma tuqarifu nisa' ahli jahiliyah fatafdhahaha ala ayunin nas. Ya. Berani-berani kau tanya kepada Nabi, siapa bapakku? Apa kau tidak khawatir kalau ternyata ibumu pernah melakukan suatu perbuatan yang dilakukan oleh wanita jahiliyah? Yaitu kalau ibu berzina bagaimana? Bukankah kau akan permalukan di depan manusia? Kalau Nabi bertanya, Nabi terus menjawab, bapakmu si fulan, bukan Hudzafah. Maka Abdullah bin Hudzafah berkata, wallahi law alhaqani bi 'abdin aswad lalahiktuhu. Kata dia, seandainya Rasulullah SAW mengatakan, aku adalah anaknya seorang budak hitam, aku akan jadi anaknya. Artinya ibunya marah. Kamu ngapain tanya gitu sama Nabi SAW? Siapa bapak aku? Apa kalau saya ternyata pernah berzina bagaimana? Kan bikin malu. Enggak usah tanya-tanya kayak gitu. Kau adalah anak yang paling durhaka. Tapi Abdullah bin Abi Aufa niatnya ingin menghilangkan tuduhan. Orang menuduh dia bukan anak bapaknya. Maka dia tanya sama Nabi, ya Rasulullah, siapa bapakku? Maka Rasulullah mengatakan, Rasulullah dikasih oleh Allah dengan ilmu gaib. Kata Rasulullah, bapakmu Hudzafah. Berarti benar dia anaknya Hudzafah. Sampai ada seorang dari kalangan munafikin, ada seorang tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, dia mengatakan, aina akunu wa udkhal yaumal qiyamah. Ada seorang bertanya ketika itu Rasulullah sedang marah. Ya Rasulullah, saya nanti di mana dan di mana saya dimasukkan pada hari kiamat? Maka Rasulullah menjawab, finnar, kau di neraka. Rasulullah mengatakan kau di neraka. Siapa orang ini tidak disebutkan namanya, kemudian dia orang munafik, ya. Rasulullah sedang marah, dia tanya-tanya, saya nanti di mana di hari kiamat? Kata Nabi, di neraka. Ya. Ketika para sahabat paham Rasulullah sedang marah, thumma ansha'a Umar faqala, maka Umar segera berkata, radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasul sallallahu alaihi wasallam rasulah. Kata Umar,
Kami ridha Allah adalah Rabb kami. Kami ridha Islam adalah agama kami dan kami ridha Muhammad adalah rasul kami. Na'udzubillahi minal fitan. Kami berlindung dari fitnah. Sini Umar tahu bahwa sini jangan bertanya-tanya, tidak pantas kita ridha dengan Nabi sebagai seorang rasul, jangan terlalu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjelaskan, "Ma ra'aitu fil khairi wa syarri kal yaumi qat." Aku tidak pernah melihat kebaikan dan keburukan seperti hari ini aku melihatnya. Innahu suwirat lil jannatu wan naru hatta ra'aituhuma wara'al ha'id. Sungguhnya telah dinampakkan bagiku surga dan neraka sampai-sampai aku melihatnya di balik tembok ini, di balik kebun ini. Ya Rasulullah, benar-benar diperlihatkan surga dan neraka. Yaitu tidak pernah ada kebaikan seperti ini, seperti surga, dan tidak ada keburukan seperti ini, seperti neraka. Rasulullah SAW ditampakkan, divisualkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kana Qatadatu yadhkuru inda hadzal hadits hadhil ayah. Ya, Qatadah kalau meriwayatkan hadis ini, beliau membacakan firman Allah, "Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum." Wahai orang yang beriman, janganlah kalian bertanya kepada Nabi tentang perkara-perkara jika dijelaskan akan membuat kalian tidak suka. Ini intinya bahwasanya seorang berusaha berlindung dari fitnah. Ya, sebagaimana doa Umar ketika melihat Rasulullah marah, maka beliau berkata, "Na'udzubillahi minal fitan." Kami berlindung dari fitnah-fitnah. Ya, fitnah jangan sampai membuat jengkel Nabi sallallahu alaihi wasallam, fitnah dari bertanya-tanya yang tidak perlu. Fitnah banyak sekali ya. Fitnah banyak sekali, seorang hendaknya berlindung kepada Allah dari fitnah-fitnah ya. Sebagaimana Umar langsung ketika melihat Rasulullah SAW marah, beliau berkata, "Na'udzubillahi minal fitan." Ya Allah, kami berlindung kepada Engkau dari fitnah-fitnah. Demikian pula kita dalam kondisi yang kalau kita tidak nyaman, segera kita berdoa, "Allahumma na'udzubika minal fitan." Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari fitnah. Kita lagi dalam kondisi ada sesuatu yang menggoda, apakah harta, apakah syahwat wanita, apakah jabatan, apakah ada syubhat, ataukah ada pemikiran yang menakutkan atau takut kesalahan, kita bilang, "Allahumma na'udzubika minal fitan." Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari fitnah-fitnah. Ma dhahara minha wa batan, yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya, karena fitnah melingkupi kita terutama di zaman sekarang ini. Lihatlah Umar ketika Rasulullah SAW marah, beliau langsung berdoa, "Na'udzubillahi minal fitan." Jadi ini menunjukkan luasnya ilmunya Umar, sehingga beliau untuk meredam Nabi, beliau berkata, meredam kemarahan Nabi, beliau berkata, "Radina billahi rabba." Kami ridha Allah menjadi Rabb kami. Wa bil islami dina, dan kami ridha Islam menjadi agama kami. Wa bi Muhammadin rasula, dan kami ridha Muhammad adalah rasul kami. Taib. Kita lanjutkan. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini perlu kita ingatkan tentang masalah fitnah. Kita hidup di zaman penuh dengan fitnah. Saya sering sampaikan secara umum fitnah terbagi menjadi dua, fitnah syahwat dan fitnah syubhat. Fitnah syubhat terkait dengan pemikiran-pemikiran yang merusak akidah kita, merusak agama kita, merusak keyakinan kita. Dan sekarang sangatlah banyak pemikiran ateis, pemikiran liberalis, ya, pemikiran pluralis, pemikiran filsafat-filsafat yang merusak akidah kita, banyak tersebar. Ya, syubhat-syubhat yang dihembuskan oleh banyak orang di media, banyak sekali yang membutuhkan kita untuk berlindung dari fitnah, fitnah syubhat. Demikian juga fitnah syahwat. Syahwat, baik syahwat wanita, betapa banyak syahwat wanita yang menggoda. Demikian juga syahwat popularitas, betapa banyak orang sibuk dengan popularitas, terfitnah. Dia ingin setiap hari dia jadi bahan pembicaraan. Dia ingin setiap hari dia menjadi pusat perhatian. Melakukan hal-hal yang sehingga dia menjadi pusat perhatian. Jadi buah bibir dia senang, dia bahagia kalau seperti fitnah, fitnah popularitas, ya. Fitnah ketenaran. Dan itu fitnah menimpa saja, ya, menimpa siapa saja. Menimpa orang-orang kaya, menimpa bahkan para dai, bisa menimpa siapa saja. Bangga kalau jadi pusat pembicaraan, bangga kalau jadi buah bibir, bangga kalau viral, bangga fitnah popularitas. Bisa menimpa siapa saja, ya. Lihat orang melakukan hal yang aneh-aneh supaya apa? Supaya jadi populer, supaya viral, ya. Senang dia kalau viral, dia sudah senang. Fitnah, ya.
Kemudian fitnah jabatan, ya, fitnah jabatan, orang bertarung menghina sana menghina sini demi untuk meraih jabatan. Ini fitnah yang luar biasa. Kita harus berlindung dari semua fitnah tersebut. Ya, kita berdoa kepada Allah dengan sungguh-sungguh, Allahumma inna na'udzubika minal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Ya Allah, kami berlindung kepada Engkau dari fitnah yang nampak maupun tersembunyi. Dan jangan lupakan doakan anak-anak kita. Kita doain anak-anak kita, Allahumma, ya Allah, lindungilah anakku, ya. Allahumma a'idhu minal fitan, ya Allah, lindungilah anakku dari fitnah-fitnah yang nampak maupun tersembunyi. Anak-anak kita di depan mereka banyak fitnah. Anak kita masih SD, masih SMP, masih SMA, kuliah. Di depan mereka fitnah yang begitu hebat, ya. Begitu hebat. Dan banyak di antara mereka yang akhirnya terfitnah. Apalagi zaman sekarang, fitnah wanita jangan pernah diremehkan. Jangan pernah membuka celah untuk fitnah wanita. Ya, Rasulullah SAW mengatakan, ma taraktu ba'di fitnatan adharra 'ala rijal minan nisa. Aku tidak pernah meninggalkan fitnah yang lebih bahaya bagi laki-laki daripada fitnah wanita. Rasulullah SAW berkata, wattaqud dunya wattaqun nisa. Takutlah kalian kepada dunia, waspadalah terhadap dunia, waspadalah terhadap wanita. Fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fin nisa. Fitnah pertama kali menimpa Bani Israel, fitnah pertama kali menimpa Bani Israel adalah fitnah wanita. Kemudian berkembang kepada fitnah-fitnah yang lainnya. Maka laki-laki waspada, jangan membuka celah untuk fitnah wanita yang bisa merusak hati, merusak agama, merusak akidah. Tentunya wanita juga hati-hati dengan fitnah lelaki, jangan membuka celah untuk membangun relasi-relasi yang haram, yang tidak diperbolehkan. Seorang waspada bermuamalah dengan medsos, fitnah begitu banyak tersebar, syubhat maupun syahwat. Ya, seorang fokus saja belajar agama yang benar. Yang ragu-ragu tinggalkan. Da' ma yaribuk ila ma yaribuk. Tinggalkan yang meragukan kepada yang tidak meragukan. Kalau ada sesuatu yang meragukan, tidak usah didengar. Hati kita lemah. Kalau syubhat sudah masuk, terkadang susah untuk kita hilangkan syubhat tersebut, ya. Jadilah seorang ragu dalam kehidupannya, ragu dalam akidahnya, ragu dalam keyakinannya, ragu dalam ibadahnya. Terlalu banyak dengar syubhat. Sementara pondasi dia sangat rapuh. Lain halnya kalau misalnya para dai, para asatidzah yang sudah banyak belajar, mereka justru mencari syubhat untuk membantahnya. Tetapi kalau orang-orang awam seperti kita yang sibuk dengan pekerjaan, tidak usah dengar syubhat. Alhamdulillah kita mencari ketentraman, mencari ketenangan. Ya, kita mencari agama yang benar, maka jangan biarkan kita terbuka untuk syubhat dan demikian juga jangan terbiarkan untuk syahwat. Kalau sudah di hadapan kita, maka segera kita berdoa, Allahumma inna na'udzubika minal fitan. Perbanyak doa tersebut. Allahumma inna na'udzubika minal fitan ma dhahara minha wa batan. Doakan istri, doain anak-anak. Fitnah luar biasa, fitnah syahwat, fitnah syubhat luar biasa. Baik, kita lanjutkan bab at-ta'awudz min ghalabatir rijal. Bab tentang berlindung dari dikuasai oleh para lelaki. Dikuasai oleh para lelaki. Maksudnya ini bukan doa buat perempuan, enggak, tapi siapa saja. Lelaki juga berdoa agar dia tidak dikuasai oleh laki-laki yang zalim, dikuasai, ya, dihina, direndahkan oleh mereka. Al-Imam Al-Bukhari berkata, haddatsana Qutaibah bin Sa'id, qala haddatsana Ismail bin Ja'far an Amr bin Abi Amr maula Al-Muttalibi bin Abdullah bin Hantab annahu sami'a Anas bin Malik yaqul. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah SAW di Abi Talhah. Rasulullah SAW berkata kepada Abu Talhah, iltamis lana gulaman min gilmanikum yakhdumuni. Carilah untukku seorang remaja dari remaja-remaja kalian atau anak-anak kalian agar berkhidmat kepadaku. Agar berkhidmat kepadaku, itu melayaniku selama perjalanan. Karena Rasulullah SAW ingin pergi ke Khaybar. Fa kharaja bi Abu Talhah yurdifuni wara'ahu. Maka Abu Talhah pun keluar membawaku dan dia memboncengku di belakangnya, di belakang Abu Talhah. Kita tahu Abu Talhah adalah bapak tiri Anas bin Malik. Anas bin Malik punya ibu namanya Ummu Sulaim. Ummu Sulaim radhiyallahu anha ketika Rasulullah SAW datang kota Madinah, maka beliau membawa putranya Anas bin Malik. Dia mengatakan, ya Rasulullah, ini anakku yakhdumuka, ambillah dia akan menjadi pembantumu. Maka sejak Nabi datang di kota Madinah, pembantunya adalah Anas bin Malik radhiyallahu anhu sampai 9 tahun atau 10 tahun. Maka Anas pernah berkata, laqad khadamtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 9 sinin aw 10 sinin.
Aku pernah menjadi pembantu Nabi 9 tahun atau 10 tahun dan aku tidak pernah mendengar Rasulullah SAW berkata kepada sesuatu yang aku tinggalkan, halla fa'alta kadza, kenapa kau tidak melakukannya? Dan Rasulullah tidak pernah berkata kepada perkara yang aku lakukan, halla taraktahu, kenapa kau tidak tinggalkan? Rasulullah SAW sangat baik bahkan kepada pembantunya Anas bin Malik. Nah, Anas bin Malik selalu membantu Nabi SAW dalam kegiatan Nabi selama di Madinah. Nah, sekali ini Rasulullah SAW ingin bersafar. Rasulullah SAW juga cari pembantu, mungkin pembantu khusus yang bisa membantu Nabi selama safar. Maka Rasulullah SAW menyuruh Abu Talha. Nah, Ummu Sulaim ini, bapaknya Anas meninggal dalam kondisi kafir. Malik, Anas bin Malik, meninggal dalam kondisi kafir. Kemudian Ummu Sulaim menikah dengan Abu Talha. Yaitu Ummu Sulaim mengatakan, wahai Abu Talha, kalau ingin menikah denganku maka masuklah Islam. Akhirnya Abu Talha menikah dengan Ummu Sulaim, maharnya adalah masuk Islam. Jadilah Abu Talha adalah bapak tiri Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Suatu hari Rasulullah SAW ingin pergi ke Khaybar berperang melawan orang Yahudi. Rasulullah SAW membutuhkan pembantu, maka Rasulullah SAW menyuruh Abu Talha untuk cari pembantu. Ternyata Abu Talha mengambil Anas bin Malik, pembantu Nabi yang biasanya ketika sedang tidak safar. Dia pun membonceng Anas bin Malik. Anas bin Malik semangat membantu Nabi SAW. Anas bin Malik namanya Abu Hamzah, dikenal dengan khadimu Rasulullah, pembantu Rasulullah SAW. Ternyata bapak tirinya yang gonceng dia masih kecil. Maka setelah itu jadilah Anas bin Malik pembantu Nabi. Ternyata Anas bin Malik diberi kemuliaan oleh Allah menjadi pembantu Nabi ketika sedang tidak safar dan ketika sedang safar. Anas bin Malik berkata radhiyallahu anhu, "Fakuntu akhdumu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullama nazal." Aku menjadi pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap Nabi singgah. Perjalanan dari Madinah menuju Khaybar sekitar 300 km. Sekitar 300 kilometer ke arah utara. Dan tentu butuh singgah, kemudian jalan lagi, singgah lagi. Setiap Nabi singgah, maka aku membantunya. Kata Anas bin Malik, "Fakuntu asma'uhu yukthiru an yaqul." Maka aku mendengar beliau sering sekali berdoa, "Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasri wal bukhli wal jubni wa dhala'id daini wa ghalabatir rijal." Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari kesedihan, dari kegelisahan dan kesedihan, dari kemalasan dan ketidakmampuan, dari pelit dan penakut, dan dari beratnya hutang dan dikuasai oleh para lelaki. Saya bacakan dulu hadisnya. Falam azal akhdumuhu hatta aqbalna min Khaybar. Aku terus membantunya, dan Rasulullah SAW perang di Khaybar cukup lama karena harus melawan 9 benteng. Ditaklukkan benteng-benteng tersebut, akhirnya Yahudi Khaybar tidak berkutik. Akhirnya mereka tunduk kepada aturan Rasulullah SAW. Sampai akhirnya kami pulang dari Khaybar, meninggalkan Khaybar menuju kota Madinah. Wa aqbala bi Safiyati binti Huyai qad hazaha. Ternyata Rasulullah SAW ketika pulang bawa Safiyah. Rasulullah SAW menikah dengan Safiyah. Safiyah waktu itu baru menikah, kalau nggak salah namanya Kinana ibnu Abil Huqaiq ya. Rasulullah SAW Safiyah menikah dengan Kinana bin Rabi' bin Abil Huqaiq. Kemudian Kinana bin Rabi' bin Abil Huqaiq terbunuh dalam perang Khaybar ya. Maka akhirnya Rasulullah SAW pun menikah dengan Safiyah. Ya. Rasulullah menikah dengan Safiyah. Rasulullah telah mendapatkannya. Fakuntu arahu yuhawwi wara'ahu bi aba'ah au kisa' yurdifuha wara'ahu. Maka Rasulullah SAW ketika membonceng Safiyah, Rasulullah SAW menyiapkan tempat di belakang beliau seperti aba'ah, itu seperti kain agar Safiyah bisa naik di belakang Nabi SAW. Ada yang mengatakan Rasulullah SAW melilitkan kain di punuk onta ya supaya lembut, supaya bisa dipijak oleh Safiyah. Ada yang mengatakan Rasulullah SAW membuat semacam kain agak berdiri agar Safiyah tidak kelihatan. Intinya Rasulullah SAW naik onta membonceng Safiyah. Dalam riwayat bahwasanya karena Safiyah pendek, maka Rasulullah SAW meninggikan lututnya sehingga Safiyah akhirnya naik di atas, menginjak lutut Nabi atau paha Nabi untuk bisa naik ke atas onta tersebut. Jadi Rasulullah bawa pulang Safiyah. Summa yurdifuha wara'ahu. Kemudian Rasulullah SAW membonceng Safiyah di belakangnya. Hatta idza kunna bis Sahba. Ketika kami tiba di suatu tempat namanya Sahba. Sahba itu daerah mendekati ke Madinah, itu sebelah selatan kota Khaybar. Sebelah selatan kota Khaybar. Jadi Madinah
Khaybar ke utara ya. Kemudian ke mana? Ke Al-Ula, kemudian ke Tabuk. Jadi Madinah, Khaybar, Al-Ula, Tabuk. Madinah, Khaybar tidak sampai, mohon maaf, tidak sampai 300 kilo, 200-an kilo, tidak sampai 300 kilo. Al-Ula baru 300-an kilo. Ya. Nah, ketika Nabi balik dari Khaybar sehingga suatu tempat namanya Sohba, itu daerah sebelah selatan Khaybar. Situ Rasulullah SAW sana'a haisan fi nita. Maka Rasulullah SAW bikin hais. Hais itu adalah makanan yang terbuat dari korma dicampur dakik, yaitu tepung yang halus dicampur dengan minyak, kemudian dicampur dengan korma. Hais. Dan ini banyak disebut dalam hadis-hadis Nabi SAW. Dan inilah makanan favorit, terutama kalau kita buka puasa di Masjid Nabawi. Dahulu orang buka puasa dengan hais. Namun sekarang sepertinya dilarang, karena hais itu kalau jatuh ke karpet sulit dihilangkan. Ya. Sering jatuh di karpet, sulit untuk dihilangkan. Maka sekarang kalau kita buka puasa Senin Kemis atau puasa Ramadan sudah tidak ada hais lagi. Tapi dulu, zaman saya awal-awal kuliah, hais selalu ada. Hampir banyak sufroh, tempat buka puasa ada hais. Maka Rasulullah SAW membuat hais fi nitaq, itu di nitaq sufrah, semacam suatu terpal untuk diletakkan makanan. Tsumma arsalani fada'autu rijalan fa'akalu. Ternyata ini walimah. Walimah untuk Sofia. Walimah untuk Sofia. Walimahnya cuma hais. Tidak pakai onta, tidak pakai kambing, tidak pakai roti. Cuma tepung dicampur dengan korma, dicampur dengan minyak. Yang penting ada walimah. Yang seadanya ketika itu cuma itu. Rasulullah tidak tunda-tunda lagi walimah di perjalanan walimah. Karena Rasulullah SAW ingin menggauli Sofia radhiyallahu taala anha, ya. Maka fa'arsalani fada'utu rijalan fa'akalu. Rasulullah suruh Anas panggil orang-orang untuk makan. Aku pun memanggil beberapa orang untuk makan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana dzalika bina'ahu biha. Itulah walimah yang kemudian Rasulullah SAW akhirnya menggauli Sofia di tengah perjalanan. Ketika singgah di Sahba, thumma aqbala hatta badalahu Uhudun. Akhirnya ketika sampai di Gunung Uhud, sampai di Madinah, lihatlah dari kejauhan terlihatlah Gunung Uhud. Maka Rasulullah SAW berkomentar kepada Gunung Uhud, kata Rasulullah SAW, "Hadza jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu." Ini adalah gunung yang mencintai kami dan kami pun mencintainya. Kata Rasulullah SAW, ini gunung mencintai kami, kamu mencintainya. Falamma asyrafa 'alal madinati qala, maka tatkala sudah mendekati, sudah masuk di kota Madinah, maka Rasulullah SAW pun berkata, Allahumma inni uharrimu ma baina jabalaiha mithla ma harrama Ibrahim Makkah, Allahumma barik lahum fi muddihim wa sa'ihim. Rasulullah berdoa, ya Allah, sungguhnya aku telah menjadikan apa yang di antara dua gunungnya menjadi tanah haram. Ya. Ada yang mengatakan Jabal Ir sama Jabal Thawr. Jabal Ir, Jabal Thawr, itu dari selatan dan utara. Kalau batas kota Madinah, Madinah ada utara, selatan, timur, barat. Ya. Kalau batas utara namanya Jabal Thawr. Jabal Thawr terletak di mana? Di belakang Jabal Uhud. Jabal Uhud. Siapa yang dulu sempat pergi ke Madinah kemudian menuju ke Jabal Magnet atau Al-Mantiqatul Baydha yang orang kenal dengan Jabal Magnet, Medan Magnet, dia akan melihat di setelah Jabal Uhud, silsilah Jabal Uhud, kemudian ada satu gunung kecil namanya Jabal Thawr. Di situ dipasang pelang batas akhir kota Madinah, batas tanah haram. Al-Haram ends here, ya, maksudnya selesai di situ. Kemudian di sebelah selatan Jabal Ir. Jabal Al-Ir. Ini gunung di sekitar Bir Ali. Di sekitar Dzul Hulaifah. Orang bilang mengatakan Abyar Ali, Bir Ali, yaitu sumur Ali. Abyar Ali, ya, atau Dzul Hulaifah. Nah, kota Madinah, tanah haramnya ada batasannya. Dari sini namanya tanah haram dari utara. Ini semua tanah haram. Adapun dari barat ke timur, maka Bainal Harratain. Bainal Harratain, sekumpulan batu cadas timur.
kemudian kumpulan batu cis di barat. Dalam hadis ini Rasulullah SAW mengatakan, ini uharrimu ma baina jabalaiha, aku mengharamkan di antara dua gunungnya, mithla ma harrama Ibrahim Makkah, sebagaimana Ibrahim mengharamkan kota Mekah. Jadi tanah haram Mekah, tanah haram Madinah ada batasannya jelas. Kemudian Rasulullah SAW mendoakan, Allahumma barik lahum fi muddihim, ya Allah berilah berkah kepada mud dan sa. Ya, orang Madinah kalau jual beli mereka menggunakan mud, takaran mud atau takaran sa. Mud itu kira-kira segini. Satu sa, empat begini, empat mud, arba'atu amdad, satu sa, arba'atu amdad. Ya. Jadi itu mereka dulu menggunakan dengan volume, ya, jual beli dengan volume. Beda dengan kota Mekah, mereka jual beli dengan wazan, dengan timbangan. Adapun penduduk Madinah biasanya dengan takaran. Maka Rasulullah mendoakan agar takaran mereka berkah sehingga jual beli mereka diberkahi. Ini tentang hadis. Kita bacakan sekarang doa Nabi SAW. Perhatikan. Di sini Nabi SAW berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi, al-hammi. Ham, kemudian wal hazani, kemudian wal ajzi, wal kasli. Hendaknya kita sering baca doa ini, wal kasli, wal kasali, wal bukhli, wal bukhli, wal jubni, wa dhala'id dain wa ghalabatir rijal, wa dhala'ad dain wa ghalabatir rijal. Dalam riwayat wa qahrir rijal. Alham maknanya adalah kekhawatiran di masa depan, kekhawatiran tentang hari esok, kejadian di hari esok. Namanya hari apa? Ham. Mikir gimana besok, gimana rezeki, gimana anak-anak, gimana perusahaan, gimana putri saya. Ini namanya ham. Besok cari rezeki, besok makan apa, besok acara gimana, duit belum ada. Ini namanya ham. Orang-orang yang apa namanya? Orang-orang yang misalnya tugas S2, S3 di Madinah, sibuk gimana nulis, selesaikan disertasi, cukup nggak waktunya menyelesaikan tesis, cukup nggak waktunya hamur risalah, itu mikir. Jadi banyak sering kita mengalami ham, mikir masa depan, jadi pikiran gelisah, ya, jadi gelisah ya, sampai nggak bisa tidur kadang-kadang. Namanya alham, ya. Makanya apa namanya? Ada yang bilang semuanya yang paling kuat adalah manusia bisa memadamkan api, manusia bisa, tapi manusia kalah dengan ngantuk. Manusia udah ngantuk nggak bisa, ngantuk lebih kuat daripada manusia. Tapi ngantuk kalah dengan ham. Kalau udah ham nggak bisa tidur. Jadi yang paling kuat ham. Ini paling parah ham. Maka orang udah kena ham pusing deh, gelisah, sedih pikiran. Nggak punya duit mau nikah gimana? Besok sudah lamaran duit yang nggak ada, pusing. Al-hazan, kesedihan tentang masa lalu. Tentang masa lalu. Masa lalu yang sudah lewat tapi terngiang-ngiang dalam telinga, dalam hati, buat kita bersedih. Kematian keluarga, kecelakaan yang terjadi, kerugian yang terjadi, perkelahian yang sudah terjadi, ini terbawa-bawa dalam kehidupan, buat orang sedih ya. Ini kita ya jauhi ya. Kita boleh sedih tapi jangan berlarut-larut. Oleh karena sebagian ibu-ibu ketika anaknya meninggal kemudian dia taruh boneka di depan rumahnya, dia taruh di depan tempat tidurnya, fotonya, ini salah. Buat dia bersedih tiada henti-hentinya. Ini suatu kesalahan. Ya. Padahal kita tidak boleh sedih berlarut-larut, karena sedih yang berlarut-larut membuat kita terhalangi dari banyak kemaslahatan. Al-ajaz yaitu ketidakmampuan. Ketidakmampuan. Ketidakmampuannya. Ketidakmampuan. Nggak mampu, mau begini nggak mampu, mau anu nggak mampu. Kondisi tidak mungkin. Mungkin harta tidak cukup, atau kondisi sakit sehingga tidak bisa. Mau haji ternyata duit tidak ada, ya. Atau duit sudah ada tapi sedang sakit, namanya al-ajiz, tidak mampu. Ini juga kita berlindung agar kita bisa beribadah dengan baik. Al-kasal yaitu kemalasan, mampu tapi tidak mau. Kemalasan, mampu tapi tidak punya azimah. Mampu secara fisik tapi tidak punya tekad. Tapi tidak punya azimah, tekad.
Ini yang paling berbahaya ini. Kebanyakan kita mampu baca Quran, mampu bersedekah, mampu. Cuma malas. Salat malam mampu, cuma malas. Baca Quran satu halaman, dua halaman mampu. Siapa tidak mata masih bisa, tangan masih bisa bergerak, cuma malas. Bangun salat tahajud, mampu, cuma malas. Salat witir, salat duha mampu, malas. Pergi ke rumah orang tua untuk silaturahmi mampu. Duit ada, mobil ada, malas. Ini bahaya. Ini buat orang malas untuk beribadah. Sementara umur dia semakin habis dan kematian bisa datang dengan tiba-tiba. Wal bukhl, pelit, ini juga buruk ya. Pelit. Ini penyakit yang buruk, pelit ya. Ya. Ketika Rasulullah SAW bertanya kepada Banu Salim kalau tidak salah, Banu Salimah, siapa pimpinan kalian? Maka mereka mengatakan, kamilah Jad bin Qais, hanya saja dia seorang bakhil. Kata Rasulullah, tidak pantas orang bakhil menjadi pemimpin. Bakhil adalah akhlak yang buruk ya. Orang bakhil ini menyiksa dirinya sendiri dan menyiksa orang sekitarnya. Istrinya tersiksa karena dia bakhil, anak-anaknya tersiksa karena dia bakhil. Mau jalan-jalan nggak beli apa-apa, mau segalanya alasannya hemat padahal pelit. Yang tersiksa bukan dirinya sendiri, istrinya tersiksa, anak-anaknya tersiksa. Susah mau makan ini nanti aja, hemat, pelit. Terkadang dia pelit pada dirinya sendiri. Sampai ada orang kasus dia mau berobat, dia bilang situ mahal, saya berobat yang murah aja, akhirnya mati. Padahal di duitnya dia pelit sama dirinya, akhirnya meninggal dunia. Ini kejadian. Dia disuruh berobat sana bagus, dia bilang waduh mahal sekali. Mahal sekali bukan berarti uangnya. Kalau uangnya nggak ada nggak apa-apa. Ini uangnya ada. Akhirnya dia milih berobat ke tempat yang mungkin kurang bagus, akhirnya meninggal dunia. Qadarullah. Yang paling berbahaya orang pelit pada dirinya sendiri. Ya, makanya hati-hati, pelit ini penyakit buruk, kita berlindung darinya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yabkhal fa inna ma yabkhal an nafsi." Siapa yang pelit, maka dia pelit pada dirinya sendiri. Kenapa? Dia rugi kalau dia bersedekah, dia punya aset banyak di akhirat. Kalau dia pelit, dia enggak punya aset di akhirat. Dia simpan uang, kemudian dia meninggal dunia, uangnya tidak ada, asetnya di akhirat, tidak terisa di akhirat sama sekali. Wal jubn, yaitu penakut. Penakut ini menghalangi orang dari berjihad, menghalangi dari amar ma'ruf nahi munkar, menghalangi orang dari menyampaikan kebenaran. Dia takut ribut sama orang itu, takut mau sampaikan, takut, padahal dia bisa menyampaikan. Akhirnya kemungkaran terjadi. Enggak enak mau tegur, enggak enak, pekewu ini kadang-kadang bagian dari penakut. Sehingga akhirnya tidak terjadi nahi mungkar. Ada orang salah, kalau kita datang baik-baik, kita bukan mau ngomong-ngomongin dia, kita mau datang ngomong baik-baik. Ya akhi, subhanallah begini, saya lihat engkau begini. Insyaallah dari hati ke hati masuk. Cuma takut berhadapan dengan dia, takut diomelin, takut ini gimana? Penakut ini menghalangi dari banyak kebaikan. Ya, takut. Mau sedekah takut miskin. Pelit juga ya. Jadi takut ya. Mau nasihati istri takut ya. Mau nasihati kakak takut. Seperti itu. Dhala'ud dain. Kalau dia punya hutang segera lunasi. Kata Rasulullah SAW, la tukhifu anfusakum ba'da amniha. Jangan kalian membuat diri kalian menjadi dalam kondisi khawatir setelah tadinya tentram, yaitu dain, berhutang. Hutang boleh. Rasulullah juga pernah berhutang. Makanya Allah sebut tentang ayat hutang. Hutang itu boleh kalau ada keperluan mendesak, kita ingin suatu yang primer, maka kebutuhan primer kita berhutang. Tapi kalau enggak cuma tersier, cuma ini sudah mobil sudah oke, pengen beli bagus lagi, ngutang lagi. Kalau punya uang enggak ada masalah. Sehingga hidup di atas hutang itu membuat seorang menderita. Ya. Menderita di dunia, dikejar-kejar orang. Akhirnya apalagi di akhirat dikejar-kejar untuk bayar hutang, dia harus bayar dengan pahalanya. Maka seorang kalau bisa hidup tanpa hutang terbaik. Subhanallah, sebagian orang tadi tidak punya adab dalam membayar hutang. Kalau ada orang beri hutangan kepada kita, itu orang baik, apalagi zaman sekarang, orang semua tahan uang. Tahu-tahu ada orang baik hutangin kita, itu orang itu baik sekali. Maka kalau kita lagi punya uang, segera bayar, jangan tunda-tunda. Namun penyakit manusia, dia punya hutang sama orang, dia punya uang, dia beli ini, beli nanti aja. Akhirnya hutang tersebut tidak terbayar. Ini orang seperti tercela. Sampai saya baru ceritain tadi, kemarin. Iya, kemarin. Kata Ustaz, ada orang punya hutang sama saya. Nggak banyak, 100 juta. Dia haji lagi. Saya bisa tegur, kamu bayar hutang dulu baru haji. Dia bilang enggak, dia haji dulu. Gimana? Enggak boleh. Enak aja haji di atas hutang orang. Orang kadang-kadang enggak tahu cara berpikir gimana.
Haji kalau nggak mampu nggak wajib. Utang harus, kalau punya mampu harus bayar ya. Ya. Akhirnya kalau utang berat sudah susah ya, terlilit utang. Kemudian ghalabatir rijal berasal dari didominasi oleh para lelaki, oleh orang-orang. Maksudnya ada yang mengatakan orang-orang zalim ya didominasi, atau ada yang mengatakan orang-orang yang menagih hutang. Nah, ini suatu buat orang terhina. Ditagih orang, diketuk pintu, orang menunggu, itu sesuatu yang membuat dia terhina. Maka dia berlindung jangan sampai dia didominasi oleh para laki gara-gara hutangnya. Atau jangan sampai didominasi oleh orang-orang karena mereka ingin mendoliminya. Banyak orang yang mendolimi tapi Allah melindunginya. Ini doa yang sering dibaca oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika di Khaybar, ketika beliau hendak perang melawan orang Yahudi, beliau sering membaca doa ini. Kata Anas, aku sering mendengar Rasulullah SAW membaca doa ini. Ini maksud dari bab ini. Intinya Anas menceritakan bagaimana sederhananya Nabi SAW menikah dengan Sofiyah, kemudian Rasulullah SAW memuliakan Sofiyah. Rasulullah SAW buat walimah sederhana, ya, yang penting ada kemuliaan kepada Sofiyah. Rasulullah SAW pulang ke kota Madinah. Tapi demikian saja para dokter yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala, kajian kita insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Boleh bertanya, saya persilakan. Allah taala alam bisawab. Jazakallah khair. Jazakallah khair Ustaz. Atas kajiannya, Masya Allah hari ini diangkat kembali banyak sekali ilmu yang dapat kami dapat hari ini. Ustadz, ini ada pertanyaan dari sahabat kita bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ustadz, apakah sebetulnya apa makna kata fitnah yang mudah dipahami? Apakah sama artinya dengan kalimat yang biasa kita dengar, fitnah lebih kejam daripada membunuh? Fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Fitnah datang dalam nusus dengan berbagai macam makna. Di antara maknanya adalah ujian, ya. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, bil khairi wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami menguji kalian dengan keburukan dengan kebaikan sebagai fitnah, sebagai ujian, ya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad fatanna alladziina min qablihim." Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum kalian. Fitnah terkadang artinya ujian. Fitnah terkadang artinya adalah dibakar, ya. Dzuqu fitnatakum, ya, rasakanlah pembakaran kalian, orang-orang yang dibakar di neraka, ya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina fatanul mu'minin wal mu'minat." Sungguhnya orang yang membakar kaum mukminat. Fitnah terkadang bakar. Secara bahasa fitnah itu diambil dari fitnatul zahab, yaitu seorang membakar emas untuk mengetahui keasliannya atau untuk menghilangkan campurannya sehingga dibakar. Sehingga diambil dari situlah orang namanya fitnah itu diuji supaya semakin mengkilat, supaya semakin tinggi. Asalnya itu dari membakar emas atau membakar perak untuk menghilangkan campurannya, namanya fitnah. Dan fitnah tadi terkadang maknanya adalah hal yang bisa merusak akidah, merusak suatu sikap orang yang lurus. Seperti kesyirikan disebut dengan fitnah. Makanya Allah mengatakan wal fitnatu asyaddu minal qatl. Dan fitnah itu lebih buruk daripada pembunuhan. Maksudnya kesyirikan lebih besar dosanya daripada pembunuhan. Bukan fitnah yang kita pahami dalam bahasa Indonesia. Kamu jangan fitnah saya, ya. Saya enggak pernah begitu. Ketahuilah fitnah lebih besar daripada pembunuhan. Ini salah. Ini diantara suatu yang tersebar di masyarakat yang salah penggunaan. Itu ayat. Wal fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah lebih buruk daripada pembunuhan. Maksudnya kesyirikan. Kesyirikan. Dan itu ayat tentang masalah kesalahan sahabat yang berperang dalam bulan haram. Tapi intinya di akhir ayat kata Allah, wal fitnatu asyaddu minal qatl. Bahwasanya kesyirikan lebih parah daripada dosa pembunuhan. Nah, sebagian orang mengambil terjemah tersebut, fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Kemudian mereka artikan fitnah tersebut tuduhan yang tidak benar. Kamu jangan fitnah saya. Misalnya dituduh korupsi. Saya tidak korupsi, ini fitnah. Ingat, fitnah lebih besar daripada pembunuhan. Salah. Salah. Ini salah, ya. Namanya pembunuhan lebih besar daripada tuduhan. Pembunuhan lebih besar daripada tuduhan. Secara dosa lebih besar. Fitnah tersebut maksudnya adalah kesyirikan. Ada fitnah yang sedang kita bahas adalah makna tadi. Fitnah itu seperti kata Nabi SAW, badirul bil a'mali fitanan kakita alail muslim. Segeralah beramal soleh sebelum datang fitnah-fitnah yang datang seperti potongan-potongan malam gelap gulita yang buat seorang tadinya mukmin menjadi kafir, ya.
di pagi hari mukmin, sore hari kafir, atau di sore hari mukmin, pagi hari kafir, yabi'u dinahu bi aradi dunya, bi aradi minad dunya qalil. Dia menjual agamanya untuk mendapatkan secercah dunia. Jadi fitnah yang kita maksudnya adalah fitnah-fitnah yang bisa merusak hati kita. Yaitu fitnah syubhat maupun fitnah syahwat. Bukan fitnah lebih besar daripada pembunuhan. Fitnah yang tersebut maksudnya kesyirikan. Allah alam bisawab. Syukron Ustaz. Afwan, ini ada pertanyaan lagi Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz ini bertanya, bagaimana menyikapi seorang suami yang manipulatif Ustaz? Kenapa? Sering dibohongin sama istri, sama suaminya. Dalam hal apa? Dalam hal keuangan, dalam hal intinya seorang wanita dalam kehidupan ini, yang penting dia dipenuhi kebutuhannya, ya. Dipenuhi kebutuhannya, dia bisa mesra dengan suaminya, dia bisa mendapati kebutuhan biologisnya, mendapati kebutuhan jasmaninya, ya. Jangan mendesak suami pada hal-hal yang akhirnya membuat suami akhirnya banyak manipulasi, ya. Tapi kalau suaminya memang sukanya seperti itu, dinasihati. Artinya kita berusaha nasihat suami, tapi kita jangan mendesak dia juga, akhirnya dia banyak membohong. Kita ingin tahu urusannya, kita kepo, tanya sini, apa segala. Akhirnya dia banyak manipulasi. Tapi kita bisa nasihat dia, jangan suka bohong, jangan suka mutarbalikkan fakta. Duduk sama dia, ngobrol suami istri. Ya, saya rasa insya Allah dengan obrolan yang baik, komunikasi yang baik, suami akan bisa berubah. Mas, kalau saya sudah catat kamu telah menipu saya berapa kali? 1, 2, 3, 4. Ini Mas gimana Mas? Saya tidak ingin ada yang ketujuh. Ini sudah cukup 20 kali saya ketipu, jangan 21 lagi. Berngobrol baik-baik, ya. Gimana rumah tangga Mas nipu saya terus? Mas jujur aja, nggak ada masalah. Di lain itu kita jangan terlalu nanya juga suami, Mas nanya sini kayak kita detektif atau sedang interogasi suami. Itu juga di luar daripada ranah kita. Kecuali kalau ada misalnya kebutuhan kita yang tidak terpenuhi, ya, itu baru jadi masalah. Kewajiban suami tidak dikerjakan, kita boleh nanya. Kita bila menuntut kewajiban suami yang tidak ditunaikan kepada kita. Allah alam bisawab. Karena maksud saya, sebagian orang berdasarkan pengalaman terkadang terdesak untuk membohongi istrinya. Karena istrinya terlalu banyak tanya. Terlalu banyak tanya. Datang terlambat, Mas kenapa terlambat? Aduh, saya ada gini. Nanti besok datang kecepatan. Kok cepat pulang? Ada apa ini? Terlambat salah, cepat pulang juga salah. Sehingga akhirnya dia memanipulasi laporan-laporan yang salah kepada istrinya. Atau istrinya terlalu banyak nuntut, pengin beli ini, pengin beli ini. Akhirnya dia harus bohong. Gajinya 500, dia bilang 100.000. Padahal 500.000 per hari. Supaya istrinya tidak banyak nuntut. Ini kenyataan. Saya dengar omongan, obrolan di antara kawan-kawan. Sampai ada yang bilang, kamu kalau gajinya 500, jangan bilang 500 sama istri. Bilang aja 200. Supaya dia tidak terlalu banyak nuntut. Ini manipulasi yang mungkin terpaksa dilakukan oleh seorang laki. Tentunya semua tidak baik, ya. Jadi maksud saya, kita wanita istri juga jangan menjebak suami untuk demikian. Jangan terlalu kepo, jangan terlalu banyak tahu. Banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga suami tidak terjebak untuk melakukan manipulasi. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, mungkin satu pertanyaan lagi Ustaz. Ya. Bagaimana apabila fitnah itu datang kepada kita dan keluarga kita? Bagaimana membela seperti sikap membela diri dan bagaimana menyikapinya? Dan apabila fitnah itu datang kepada keluarga kita yang sudah mendahului kita, almarhumah, itu bagaimana menyikapi yang paling baik, Ustaz? Fitnah sini maksudnya apa ini? Tuduhan tidak benar. Bagaimana fitnah menimpa keluarga kita yang sudah meninggal? Saya nggak paham. Kalau fitnah maksudnya godaan, ya tentu. Tapi kalau fitnah tuduhan, kalau fitnah maksudnya tuduhan tidak benar, fitnah dalam bahasa Indonesia, fitnah maksudnya memfitnah maksudnya tuduhan yang tidak benar. Nah kita jelaskan, nggak ada masalah. Kalau perlu untuk menjelaskan, tidak semua tuduhan orang kepada kita harus kita jelaskan. Saya ingatkan. Kalau bisa jelaskan. Kalau nggak perlu. Kalau orang tidak suka sama kita, mau kita jelaskan, dia tetap tidak akan suka dan tetap memfitnah. Mau diapain? Tidak semua tuduhan kepada para dai untuk dijelaskan. Sudah, orang terserah. Ada yang percaya, ada yang tidak percaya. Jangan maksa orang seluruh dunia percaya sama kita. Nggak bisa. Nabi saja yang luar biasa tidak dipercaya oleh banyak orang. Didustakan oleh banyak orang. Apalagi kita model yang penuh dengan banyak kesalahan, banyak kekurangan. Dari sisi apapun kita banyak kekurangannya. Oleh karena kalau tuduhan kepada kita, pada orang yang terkena informasi yang salah dan bisa kita jelaskan, tidak apa kita jelaskan agar dia tidak suudzon sama kita. Tapi kalau menurut kita penjelasan itu tidak ada faedahnya, nggak perlu jelaskan. Ya sudah. Dia tuduh saya akan ambil pahalanya pada hari kiamat. Selesai.
Demikian juga orang yang menuduh keluarga kita sudah meninggal dunia, tugasnya kita menjelaskan dia sudah meninggal, tidak begitu ceritanya, yang benar begini-begini. Kalau menurut kita ada faedahnya, kalau nggak ada faedahnya, tidak perlu. Allah alam bisawab, demikian saja para dokter yang mati subhanahu wa taala. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Demikian yang bisa kami sampaikan pada malam ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon izin atas kekurangannya. Semoga kita diistiqomahkan dalam belajar. Semoga Allah tetap menetapkan kita sebagai umat yang sampai akhir zaman memeluk agama Islam, sampai ajal kita dipanggil. Semoga Allah memperkenankan kita bertemu dalam majelis seperti halnya Allah memperkenankan kita bertemu dalam surganya nanti. Amin, amin. Jazakallah khair Ustaz. Semoga senantiasa saya selalu Ustaz. Untuk sahabat semua yang pertanyaan belum sempat dijawab atau ditanyakan, kami mohon maaf sebesar-besarnya karena terkait dengan waktu. Untuk yang ingin menyimak kembali dapat melihat di sosial media kami di kanal YouTube Ukhuwah Pediatrik. Silakan untuk sahabat semua yang ingin berkontribusi dalam dakwah dapat mengirimkan infak ke rekening yang tertera pada slide. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.